Pas banget anjir. Kelihatan banget sih gue lagi puasanya. Oke, bismillah. Halo semuanya, welcome back to my day. Selamat datang kembali ke channel Acuan Hobi bareng gue Rezandi. Nah, seperti yang udah kalian lihat, kalau misalnya di sebelah gue ini udah ada sebuah helm Arai dengan livery Kionari Trico. Yes, jadi hari ini gue bakal sharing atau overview sedikit mengenai helm ini. Tapi sebelum kita bahas helmnya, gue pengen sharing juga soal siapa sih sebenarnya Ryuichi Kionari ini. Kenapa dia, untuk beberapa orang tahulah kalau misalnya Kionari ini sebelumnya menggunakan helm Sui dan akhirnya berpindah ke Arai. Nah, alasannya kira-kira kenapa? Lalu kenapa Arai memilih memasarkan secara massal si replika helm Kionari ini? Nah, ini menurut opini gue pribadi ya, karena gue itu 100% entusias, bukan profesional. Oke. Jadi yang pertama, kita flashback dulu soal si Kionari ini. Kalau Kionari ini lahir tahun 82, pembalap Jepang, lahir tahun 82, di umur 6 tahun dia udah mulai balapan tapi motocross. Cuman dia bilang gua nggak suka kotor-kotoran, akhirnya dia pindah ke sirkuit race. Dia pindah ke sport bike tahun 96 atau 98. Nah, di situ dia udah mulai berkarir sampai akhirnya dia pernah juara di tahun 2006, 2007 dan 2010 di British Superbike. Jadi di British Superbike di BSP dia juara champion di 3 tahun tersebut, 2006, 2007 dan 2010. Serta di tahun 2008 dia juga juara 8 Hours Suzuka. Capaiannya tinggi. Lalu tahun 2019 dia juga pernah ke World Superbike, dia pernah ke MotoGP. Di tahun 2019 dia gabung dengan tim Altea Moriwaki. Dia tuh berkompetisi di World Superbike, dan di tahun 2020 sampai saat ini dia masih aktif membalap juga, tapi di All Japan Superbike. Jadi balik kampung lagi nih, dia balik kampung lagi tahun 2020 bareng dengan tim Keihin Honda Dream SI. Dengan Keihin Honda Dream SI dia tahun 2020 tekan kontrak, sampai saat ini masih aktif membalap. Itu sejarah singkatnya soal si Ryuichi Kionari ini gitu. Sekarang balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa Ryuichi Kionari ini pindah dari Sui ke Arai? Padahal kita tahu, atau beberapa orang tahu, kalau misalnya di masa kejayaannya si Kyo ini di tahun 2006, 2007, 2010 di British Superbike dan di 8 Hours juga dia tuh juara menggunakan helm Sui. Tapi di beberapa tahun ke belakang, dari sejak tahun 2016 kalau misalnya saya nggak salah, dia pindah menggunakan Arai. Apakah ada yang menarik dari sebuah Arai sampai Kionari ini pindah ke pabrikan ini? Nah, jadi mengutip sedikit dari interviewnya Arai dengan Kionari ini, tapi ini bukan sebuah alasan Sui itu jelek, karena dia nggak pernah bilang Sui itu jelek. Cuman dia di interview ini cuman bilang beberapa kelebihan Arai yang dia suka. Yang pertama, dia tuh suka soal proteksinya, karena Arai selalu memikirkan proteksi. Jadi si Kyo ini dia bilang gue lebih fokus untuk balapan. Terus yang kedua, dia itu suka banget sama visornya Arai, terutama di waktu hujan. Udah pasti mungkin dual pen ya. Jadi dia itu suka banget dengan visionnya si visor Arai tersebut di waktu hujan. Dia bilang itu clear, saya lebih fokus. Jadi itu beneran ngebantu dia waktu race di kondisi hujan. Itu sih yang gua tahu soal kelebihan Arai yang Kionari bilang ya gitu. Tapi mungkin juga ada urusan bisnis antara Kionari dengan Arai, atau urusan bisnis yang terputus antara Kionari dengan Sui gitu. Cuman karena Kionari ini gabungnya tahun 2016, jadi dia udah masuk ke eranya helm RX7X. Jadi dia nggak pernah ada helm RR5-nya lah, nggak ada helm RR4-nya. Beda dengan yang Haga, beda dengan yang siapa lagi ya, Rea ada di RR5. Kalau dia udah langsung masuk ke eranya RX7X, dan dia baru punya dua livery. Yang pertama tuh warna hitam, sama banget motifnya kayak gini, cuman beda warna doang. Yang pertama warna hitam abu, dia lebih grayscale. Kalau yang sekarang dia punya livery Trico. Nah, selanjutnya kenapa si Arai ini kan Kyo baru gabung tahun 2016, dan dia memilih oke lah ini kayaknya punya daya jual nih kayaknya gitu si Kionari ini. Akhirnya dimasalkan, dibikin replikanya. Si helm tersebut, replika ini bukan maksudnya helm KW ya gitu maksudnya, tapi dia dijual secara massal oleh Arai. Kenapa Arai memilih lebih dijual? Alasannya mungkin bisa gini. Alasannya kalau menurut gue pribadi, alasannya
Kionari ini balapan di eranya para legenda helm di Indonesia. Gimana ngejelasinnya legenda helm itu? Anggap lagi nih, Kionari itu balapan di tahun 2008 tuh dia bersaing dengan Noriyuki Haga. Haga menggunakan Arai dan kalian tau lah Haga itu sampai sekarang masih jadi legenda helm, maksudnya helmnya kayak yang dipuja gitu dan mahal. Nah itu Haga, dia tuh balapan bareng Haga. Terus yang selanjutnya dia juga dia setim dengan Carlos Checa yang menggunakan Nolan waktu itu, dan Nolannya emang banyak banget kan Carlos Checa. Lalu dia balapan juga bersaing dengan Troy Bayliss itu pakai Shark. Lalu balapan dengan Jonathan Rea, lalu dengan Leon Camier X-Lite, lalu dia steam juga dengan steam apa musuhan ya, dengan Leon Haslam yang sampai sekarang masih diproduksi oleh Arai, Leon Haslam kan. Lalu tahun 2003 dia menggantikan Daijiro Kato di MotoGP, Daijiro Kato Sui gitu. Tahun 2003 itu digantikannya oleh Kionari di GP. Lalu siapa lagi ya? Kayaknya, nah itu juga udah cukup menggambarkan kalau misalnya si Kionari ini balapan di era-eranya para legenda helm. Nah mungkin itu alasan utamanya Arai, kayak yaudah Kionari jual lagi juga lah. Masalahkan juga soalnya kan Haga masih diproduksi. Leon Haslam produksi Rea yang sempat balapan juga bareng sama Kionari ini di tahun 2010, 2008, 2009 di British Superbike. Masih diproduksi juga karena dia juga masih aktif banget, masih juara terus kan serinya. Nah itu mungkin alasannya Arai menjual kembali atau tetap atau memilih memasarkan secara luas si helm Kionari Trico ini. Ya gitulah cuap-cuap dikitnya soal si Kionari ini dan soal si sejarahnya mungkin. Jadi ini masih kemungkinan. Oke, sekarang kita lanjut ke helmnya. Jadi ini gue bakal bahas secara overview aja, nggak terlalu detail karena nggak sampai masuk ke fitment, karena kalau fitment itu beda lagi. Pembahasannya itu harus lebih detail. Gue merasa belum profesional untuk membahas soal fitmentnya. Cuman udah kebanyakan orang tahu kalau misalnya fitmentnya Arai ini seperti apa. Dia punya 3 fitment yang berbeda, tergantung dengan teritori. Misalnya untuk Asia, untuk Eropa, dan untuk Amerika. Itu bisa lihat di forum-forum yang lebih detailnya gitu. Sekarang kita fokus ke si livery-nya aja, ke si tampilannya si Kionari ini. Jadi si Kionari Trico ini dia punya 3 warna utama, 3 warna dominan, yaitu putih, biru, dan merah, berbeda dengan yang sebelumnya yang lebih grayscale. Jadi di sini livery-nya tetap naga. Kenapa naga? Karena Ryuichi, Ryu itu artinya naga. Makanya livery-nya semenjak dari Sui, X11, X12 sampai ke RX7X dia livery-nya tetap naga gitu. Dan terutama di area ini nggak ada yang berubah. Naganya di samping kiri kanan, warnanya aja yang berubah. Dia birunya gradasi juga, merahnya gradasi juga, dan yang menurut gua spesial dari livery ini tuh beneran gua ngerasanya kayak di paintbrush gitu, kayak dilukis, kayak beneran mencirikan identitas Jepang banget. Udah naga, langsung konsep menggambarnya seperti itu, dan di belakangnya ada huruf kanji yang gua nggak tahu apa artinya. Di sini gua nggak tahu apa artinya. Dan ini yang gue suka, beda dengan arah yang beberapa livery yang lain. Kalau misalnya livery yang lain kan atau yang polosan, dia tulisannya di sini RX7X gede. Di sini dia tulisannya simple RX7X di bawah, dan ini lebih didominasi oleh si desainnya gitu. Ini pop up banget. Dan warna putihnya juga bukan warna putih polos, dia masih ada tekstur abu di tengahnya. Dan yang gue review kali ini udah menggunakan visor light smoke flat, bukan smoke flat atau bukan dark flat kalau Indonesia ngomongnya. Lalu untuk ventilasinya, gue nggak bahas soal ada berapa, soal flow-nya seperti apa. Cuman arah itu biasanya berbeda, setiap livery itu berbeda soal finishingnya ya. Finishing fan-nya, IC duct-nya, langsung beda juga finishing si helmnya, beda juga finishing si exhaust-nya, diffusernya. Untuk helmnya sendiri dia ini frost atau matte, tapi matte-nya Arai itu bagus banget sih. Lalu untuk si fan tengahnya, si IC duct 5-nya, dia itu bahannya frost white, dia frost transparan gitulah, bukan white ya, sorry, tapi transparan, cuman dia matte gitu.
gitu. Lalu untuk wingnya dia frost black, jadi kayak semi transparan gitu, cuman dia matte juga, dan ini juga sama. Dan ini serasi dengan si spoiler wing tengahnya ini gitu. Yang kadang-kadang gue agak deg-degan juga. Nah, begitulah. Oke. Untuk mekanismenya juga dia warnanya ini bukan matte, dia smoke biasa lah gitu. Nah, gue suka detail kayak gitu sebenarnya gitu, kayak ini lebih pop up deliverynya, dia warnanya matte black gitu. Dan untuk sekarang rata-rata orang diganti dengan IC Dark 3, mungkin karena emang di ajang balapan juga semua pembalap menggunakan IC Dark 3 rata-rata gitu. Kalau gue pribadi bukan ngikutin cara balapnya, gue pengen ganti juga kan udah beli, cuman belum dipasang. Karena kalau misalnya pakai IC Dark 3 dia lebih kecil dan semua livernya tuh lebih kelihatan. Nah itu sih sebenarnya kenapa pengen ganti ke IC Dark 3. Mungkin teman-teman juga mau yang udah punya. Oke, sekian sih sebenarnya soal untuk overviewnya. Yang pasti kalau ngomongin Arai, ngomongin nyaman, ngomongin aman ya udah pasti aman. Cuman gue suka Arai itu nyamannya, dan mungkin orang-orang suka juga dengan ideologinya gitu. Cuman gue nggak fokus ke satu brand aja sebenarnya. Cuman untuk Arai emang gue suka tuh soal nyamannya, round shape-nya, semuanya lah pokoknya. Kalau Arai enak banget gitu. Oke, sekian video dari gua soal Arai Kionar ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua yang lagi galau mau beli helm apa di lebaran nanti, bisa pengen punya helm lebaran gitu, dari duit THR, dari duit amplop, dari duit angpau, atau dari manapun yang paling penting halal, mau beli helm Arai, mungkin bisa kepikiran untuk beli si Arai Kionar Trico ini, karena menurut gue ini salah satu livery yang jarang orang pakai. Mungkin karena matte-nya ya gitu. Cuma kalau pengen beda ya mendingan ambil ini gitu. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.